Pernah nggak sih kalian nonton film Jepang, entah itu live action atau anime, terus ngerasa, kok ini filmnya pelan banget ya? Kok adegannya itu sepi, minim dialog, dan juga kameranya itu diam aja. Tapi anehnya, habis nonton, maknanya itu malah masuk banget dan bikin kita itu kepikiran berhari-hari. Oke, halo semuanya, saya Ahmad Nizar Chandra. Nah, di video kali ini kita akan membedah tuntas rahasia di balik estetika sinema Jepang. Kita bakal bahas ciri khasnya, teknik pengutradaraannya, sampai gimana sih respon penonton global terhadap film-film mereka. Yuk kita langsung bahas. Oke, yang pertama kita bahas dari ciri khasnya dulu ya. Nah, estetika film Jepang itu unik banget dan kita bisa bedah dari 3 aspek, yaitu ada visual, narasi, dan juga karakter. Nah, dari segi visual, film Jepang itu punya komposisi yang khas banget. Pertama, ada yang namanya itu tatami shoot. Kamera itu ditaruh sangat rendah, kira-kira setinggi mata orang yang lagi duduk bersimpuh di atas tikar tatami. Ini tuh membuat penonton itu merasakan intim dan stabil. Nah, terus mereka suka banget pakai long take dan menghindari cutting yang cepat. Adegan itu dibiarkan mengalir gitu aja. Dan yang paling ikonik itu adalah ma atau ruang kosong. Nah, visual sering banget cuma nyorot ruang kosong setelah karakternya itu pergi. Instead of every movement being dictated by the story, sometimes people will just sit for a moment, or they will sigh, or look in a running stream. Not to advance the story, but only give the sense of time and place, and who they are. We have a word for that in Japanese, he said. It's called ma, emptiness. It's there intentionally. Miyazaki clapped his hands 3 or 4 times. The time in between my clapping is ma. If you just have non-stop action with no breathing space at all, it's just busyness. But if you take a moment, then the tension building in the film can grow into a widen. Selain itu, warna dan pencahayaannya mereka itu mengusung konsep yugen atau misteri mendalam, pakai cahaya remang-remang dan wabi-sabi, yaitu menampilkan keindahan dan ketidakkesempurnaan. Misalnya set ruangan yang asimetris atau teko tua yang sudah usang. That quiet tenderness, that is wabi-sabi. The wabi-sabi has spread across the world, but only a fragment remains, the beauty of the imperfect bowl. Yet wabi-sabi isn't just about the crack, it's about time. The years the bowl has lived through, it sees that depth. Do you have an old bag or tool you've used for years? It's scratched, faded, but you can't let it go. Wabi-sabi is not a word of the past. It is a window for us, here and now, to see once again. Nah, lanjut ke aspek narasi. Nah, alur cerita di film Jepang itu kental sama konsep monono aware, atau kesadaran akan kefanaan, bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Makanya konflik kayak perpisahan atau kematian itu jarang banget didramatisir dengan tangisan histeris, melainkan pakai kesedihan yang lembut. Narasi mereka juga itu nggak terlalu terburu-buru, banyak jeda dan keheningan panjang. Nah, buat karakter, mereka itu jarang menampilkan hero yang sempurna. Karakternya itu membumi, punya banyak cacat atau flaws, dan ngalamin kegagalan yang realistis. Kadang aktingnya itu terutama di film-film samurai jadul pakai pendekatan teatrikal mirip teater Noh atau kabuki, kaku terukur dengan wajah sedatar topeng. Nah, pertanyaannya, dari mana sih datangnya gaya pelan dan penuh makna ini? Semuanya itu berakar kuat dari budaya, sejarah, dan juga nilai sosial masyarakat Jepang itu sendiri. Nah, dari sisi budaya, orang Jepang itu sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan juga keheningan. Pengaruh seni tradisional kayak
teater Noh bikin visual mereka itu rapih dan simbolis. Kalau dari sisi sejarah, coba deh ingat pasca Perang Dunia Kedua. Nah, banyak banget kan trauma yang dirasakan masyarakat Jepang. Hal ini tuh bikin banyak film lahir dengan ton yang melankolis, kontemplatif, dan bawa tema soal kehilangan. Nah, dan jangan lupa soal nilai sosial. Masyarakat Jepang itu kolektivis. Mereka itu punya konsep giri versus ninjo, atau benturan antara kewajiban dan perasaan pribadi. Ini yang menjelaskan kenapa karakter di film Jepang tuh suka banget nahan emosi, konfliknya batin banget, dan nggak meledak-ledak secara fisik. Nah, masuk ke segi teknis, sutradara Jepang itu rata-rata ya suka banget pakai kamera yang statis. Jarang banget tuh kamera yang gerakannya itu heboh-heboh. Selain tata shoot dan juga long take yang udah aku sebutin tadi ya, gaya editing mereka itu sangat halus. Atau satu tekniknya itu namanya pillow shoot. Ini adalah jeda cutaway ke gambar benda mati atau ruang kosong. Nah, fungsinya itu cuma satu, ngasih waktu buat penonton itu untuk bernafas dan juga mencerna adegan yang baru saja terjadi. Nah, selain itu, sutradara kayak Akira Kurosawa sering banget pakai cuaca alam, misalnya itu hujan deras atau angin, untuk memperkuat intensitas emosi tanpa harus banyak berbicara. Lalu tujuan dari semua teknik pelan dan sepi ini tuh apa sih? Apakah memang sengaja biar penontonnya itu ngantuk? Nah, tentu enggak ya teman-teman. Nah, ketika film Jepang itu nggak fokus buat ngasih hiburan yang cepat atau spektakuler. Tujuannya itu adalah mengajak penonton untuk merenung dengan pace yang lambat dan keheningan. Kita sebagai penonton itu dikasih ruang buat berpikir dan merasakan makna di balik layar. Mereka itu pengen nyampein nilai-nilai kehidupan itu secara halus, kayak pentingnya keluarga atau proses pendewasaan. Contoh paling gampang itu di Spirit Way. Itu bukan cuma cerita fantasi biasa, tapi perjalanan Chihiro untuk menemukan jati dirinya lewat perubahan hidup. We're almost there. What's this old building? It looks like an entrance. Wait for me! You shouldn't be here. Get out of here now! Mom! Dad! It's a bathhouse for the spirits. It's where they come to replenish themselves. And this is certainly no place for humans. What is it that you want? Don't be afraid. I just want to help you. Once you've met someone, you never really forget them. Terakhir, gimana sih respon penonton terhadap film-film dengan gaya kayak gini? Apakah mudah dipahami lintas budaya? Nah, buat penonton lokal di Jepang, estetika ini itu adalah cara hidup mereka. Mereka itu meresponnya itu dengan rasa nostalgia dan juga relate banget sama ritme kehidupan keseharian yang lambat itu. Tapi buat penonton global atau internasional, film Jepang itu sering dianggap eksotis dan artistik banget. Banyak yang jadiin film Jepang sebagai pelarian dari film Hollywood yang capek, bikin mata berkedip terus. Makanya genre kayak J-horror atau anime itu punya cult following yang kuat banget di seluruh dunia. Nah, walau visual minimalis dan metafora alam itu sifatnya gampang dicerna secara universal, tetap ada tantangan lintas budayanya. Konsep keheningan atau ma tadi, bagi beberapa penonton barat itu terbiasa dicekoki konflik padat, sering dianggap membosankan. Belum lagi film Jepang itu suka ngasih ending yang menggantung atau nggak bahagia, yang bikin penonton luar itu bingung ya, padahal buat orang Jepang ya emang gitu representasi realitasnya. Nah, sebagai kesimpulan,
Nah, keindahan estetika sinema Jepang itu nggak cuma terletak pada apa yang ditampilkan di dalam layar, tapi justru pada apa yang tidak ditampilkan, pada ruang kosongnya, pada keheningannya, dan pada ketidaksempurnaannya. Oke, sekian pemaparan dari aku soal estetika film Jepang. Kalau menurut kalian apa sih film Jepang yang dengan estetika paling juara yang pernah kalian nonton? Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.